Maafkan saya, Ayahanda Sultan. Dia semakin kuat, anakku. Saya bersumpah, Paman Benowo harus membayar mahal atas penghinaannya kepada Ayahanda. Ayahanda malah mengkhawatirkan keselamatan Adi Benowo. Kenapa, Ayah? Dia tega mempermalukan kakak iparnya sendiri di hadapan Wong Mataram. Tak lama lagi, Wong Mataram itu akan menyingkirkan dia. Ki Juru Mertani dan Senopati sebenarnya sudah lama ingin melenyapkan Trah Pajang. Lihat saja, mereka mengadu domba antara Pajang dan Jipang. Dan sekarang mengadu domba Ayahanda dengan Adi Benowo. Dan kalau ini berhasil, Ayahanda percaya Senopati pasti akan segera mengirim membunuh bayaran, menghabisi Adi Benowo. Selamatkan pamanmu, cucuku. Dialah yang paling terombang-ambing dalam perebutan tatah di Pajang. Anakku, kau harus selamatkan Paman Benowo. Dia tertipu oleh mulut manis mereka. Saya akan berusaha, Kanjeng Ibu. Saya akan meminta bantuan teman-teman saya yang ada di Pajang. Tuh, Gusti. Jangan sampai negeri ini hancur karena tidak memiliki raja. Sembilan, 10, 11, 12, Kang, 13. Kang, bangun Kang. Apa yang 13? Tidur kok ngitung-ngitung. Sampai di 13 berhenti. Apa toh sing dietung? Keris, Dinda. Ya, keris. Aku bermimpi ada keris Luk 13 berdiri di dalam Perkedatan Pemalang. Apa maknanya? Lebih baik kita menunggu beberapa hari lagi, Pangeran. Sepertinya mereka memang sengaja membuat suasana agar Pangeran tidak betah di Pajang. Kelihatannya aku terlambat menyadari. Dan kelihatannya Kang Mas Senopati dan Ki Juru Mertani tidak pernah rela melihat kemajuan kerajaan Pajang. Dan kelihatannya mereka tidak mau menyingkirkan keturunan Jakatingkir dari Pajang. Ada apa, Ki? Tukang Angon Meri itu sepertinya sengaja mengikuti kita, Pangeran.
Siapa yang menyuruh kamu? Maka saya kamu mengaku siapa yang menyuruh kamu. Maka saya bebaskan. Kamu akan merasakan kesakitan yang amat sangat dari racun warangan dari kerisku. Baik, saya mau bicara, tapi angkat keris Tuhan dari leherku. Siapa dia, Pangeran? Ternyata benar. Makin banyak orang bayaran yang ingin menginginkan kematianku. Mereka bukan orang Demak ataupun orang bayaran. Pangeran semakin tidak aman. Akhir-akhir ini saya amati semakin banyak orang dari selatan yang mencari nafkah di Pajang. Padahal negeri ini sedang kembang kempis. Perdagangan sepi, udan salah mongso. Maksud Ki Buyut? Ya tidak wajar toh Kiai. Kalau mau bawa nyari rezeki kan mestinya di negara yang sedang maju seperti Mataram. Tapi ini kok malah sebaliknya. Memang benar Ki Buyut. Penduduk asli makin tersingkir dari kota kita. Kamu yakin yang diseret itu anak buahku? Benar, Raden. Seluruh rakyat menonton. Dan yang mengenal dua orang itu harus segera melapor ke Daton atau ke Bekal. Bagus. Kalau kita yang mengenal, itu berarti bukan kita. Kita harus hati-hati. Dua orang kita tewas. Untung semua rahasia kita masih terjaga. Kita kembali pada tugas utama kita. Untuk mendapatkan keris setan kober dan kitabak dari tangan Pangeran Benowo. Apapun caranya. Aku yakin keris lurus yang dipakai Benowo malam itu adalah keris setan kober. Aku merasakan hawa kematian. Menurut Temenggung Mayang, hawa senjata itu seperti ciri-ciri keris setan kober milik mendiang Aryo Penangsang. Jadi, kita harus mendapatkan keris itu malam ini juga. Maafkan saya, Pangeran. Pangeran Mas minta untuk diantar bertemu dengan Pangeran. Mengingat banyaknya mata-mata Mataram, saya memilih untuk bertemu di tempat ini. Maafkan kelancangan saya, Paman Benowo. Saya mendengar laporan dari orang-orang Demak yang masih di sini tentang keadaan negeri Pajang saat ini. Saya membawa amanah dari Eyang dan Romo Ibu, juga Ayahanda Pangiri, untuk menyelamatkan Paman Benowo. Aku baik-baik saja, Pangeran Mas. Bahkan 1-2 bulan ini, negeri Pajang akan kembali normal. Bahkan prajurit dan rakyat yang membelot sudah mulai kembali ke Mataram. Paman, tidak usah menipu diri sendiri. Telik Sandi Demak di sini melaporkan bahwa Pajang sudah dipenuhi oleh rakyat dari selatan. Kanjeng Eyang Putri dan Kanjeng Ibu sangat mencemaskan keselamatan Paman Benowo. Ada beberapa kemungkinan kalau Paman benar-benar mau menguasai Pajang secara utuh. Yang jelas harus berani melawan Mataram. Saya sudah ceritakan kepada Panembahan Yusuf di Banten, juga putra Paman Fatahillah di Jayakarta. Mereka siap membantu Paman. Kenapa dulu tidak dilakukan oleh Kanda Pangiri? Ayahanda ragu, karena yang dihadapi waktu itu adalah Paman Benowo sendiri. Meskipun orang-orang Mataram ada di belakang Paman, bagaimanapun Paman adalah ipar Ayahanda. Aku sudah muak dengan perang Pangeran Emas. Banyak anak-anak kecil yang menjadi yatim karena ayahnya tewas dalam perang. Aku dihantui rasa berdosa. Kalau mau jujur, sebenarnya aku mau pergi dari sini, mau ke Demak. Aku malu dengan ayahmu Arya Pangiri. Di Jipang Panolan
lebih buruk daripada di sini. Semua rakyatnya menuduh aku menjadi anak pembunuh rajanya. Ada sebuah kadipaten bawahan Pajang di pesisir barat yang sampai sekarang masih komplang. Kalau paman berkenan, untuk sementara paman bisa tertirah di sana untuk menyusun kekuatan. Nama daerahnya Pemalang. Sekarang hanya dipimpin oleh seorang patih yang baik hati dan pekerja keras. Namanya Patih Jiwa Negara. Dalam perjalanan ke Banten atau Cirebon, kami pasti mampir di Asem Doyong, nama pelabuhan Kadipaten Pemalang. Biasanya untuk menambah air minum dan melakukan silaturahim dengan Adipati Anom Windugalbo. Menurut Romo, Adipati Anom dan patihnya waktu itu Ki Gede Murti sangat membantu waktu pasukan Demak menyerbu Kelapa. Juga waktu Eyang Trenggono menyerbu Panarukan. Adipati Anom telah sedo. Karena tidak memiliki keturunan, maka Kadipaten Pemalang dibiarkan komplang sampai sekarang. Yang menjalani pemerintahan, putra Ki Gede Murti yang bernama Ki Patih Jiwa Negara. Untuk menenteramkan jiwa, lebih baik kalau Paman Benowo tertirah di sana. Kalau Pangeran berkenan, saya bersedia untuk mengantarkan ke tempat sahabat saya yang mengajarkan Islam tidak jauh dari tempat itu. Apakah kancing bahwa aku masih keturunan Romo Sultan Adiwijoyo? Paman bisa menunjukkan pusaka negeri Pajang, keris setan kober, dan keris Kiai Tapak. Karena kedua ageman itu tiada duanya di dunia. Tapi rasanya tidak bijaksana. Kalau aku terburu-buru membawa istriku dan anak-anakku, apa sebaiknya bibimu dan anak-anakku aku titipkan di Demak? Itu rencana bagus, Paman. Kalau aku sudah menemukan kadipaten itu, aku akan menyuruh orang-orangku untuk membawa semua keluargaku. Mereka lewat sini. Ini bekas-bekas jejak dan semak-semak yang terinjak. Firasat saya, mereka ke utara, mungkin lari ke Demak. Ke Demak? Itu tidak mungkin. Arya Pangiripati mengusirnya karena merasa dipermalukan, digiring dengan kedua tangan terikat. Yang membuat saya kesal, dia telah membunuh 5 orang anak buah kita. Apa sebaiknya Jepara diserang saja, Paman? Buat apa? Keadaan seperti ini justru lebih bagus, bukan? Tidak usah banyak mengeluarkan tenaga untuk menyerang dan menaklukkan Pajang. Negeri ini sudah kita kuasai, anak mas. Kalau Pangeran Benowo belum bisa kita tangkap, dia punya niat yang kurang baik. Mungkin dia lagi cari bantuan ke Cirebon atau Banten, atau Jayakarta yang masih kerabat keturunan dari Sultan Trenggono. Biasanya Syekh Talabuddin kemari tiap hari Jumat. Masih 3 hari lagi. Kalau begitu kami terus saja ke Pedurungan. Terima kasih. Rupanya Syekh Talabuddin telah mengembangkan dakwahnya sampai ke Kadipaten Pemalang, Pangeran. Kita bisa bertanya sebanyak-banyaknya sebelum menuju ke Kadipaten. Siapa saya itu? Beliau adalah sahabat saya yang menyebarkan agama Islam di daerah Batang, Pekalongan, dan Pemalang.
Siapa sebenarnya Kisana? Dari mana Kisana tahu bahwa aku Pangeran Benowo? Saya Patih Jawanegara, Pangeran. Pangeran Mas beberapa kali mampir ke warung asem dari Demak. Aku cuma mampir di Patih. Mau ke Jayakarta. Begini, Kanjeng Pangeran Benowo, putra mendiang Sultan Adiwijaya, berkenan mau tertirah di Pemalang sini. Sambil untuk sementara mengisi tapu kadipaten yang masih komplang sampai sekarang. Seluruh rakyat Malang akan semakin rahayu, Pangeran, jika ada yang memimpin. Selama ini tugasnya hanya sebagai patih yang melayani mereka, bukan memimpin. Maaf, Pangeran. Apa kekancing beliau? Sebagai putra mendiang Sultan, pasti beliau memiliki pusaka warisan Kedaton. Setahu saya, keris setan kober diwariskan kepada beliau. Juga Kiai Tapak. Keris, Dinda. Ya, keris. Aku bermimpi ada keris Luk 13 berdiri di dampar Kedaton Pemalang. Apa maknanya? Bukankah yang paduka agem itu keris Kiai Tapak? Keris Luk 13? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kok bisa sampai kemari, Kiai? Sudah lama saya ingin berkunjung ke pesantren Warung Asem, ya ke tempat penjenengan. Katanya sekarang ada di Pemalang. Saya mengantar Pangeran Benowo untuk ngangsu kawruh memperdalam Islam. Saya antarkan ke penjenengan. Loh, sampean kan gudangnya ngelmu toh, Kiai. Pangeran, ini teman penasihat kami, Syekh Talabudin. Oh, yang tadi siang kami mampir di Padepokan Sunan yang di Karangasem itu. Di sini saya juga mendirikan padepokan, Pangeran. Alhamdulillah, hari ini Pemalang tidak lagi komplang. Saya sebagai putra mendiang Sultan dengan ikhlas mengisi kekosongan ini. Ada panggilan gaib yang membawa saya ke tempat ini. Subhanallah walhamdulillah. Hujan yang mengiringi hari yang sangat penting ini adalah rahmat dari Gusti Kang Murbahing Jagat. Hujan yang menjadi pertanda kesuburan negeri Pemalang ini. Sembah dan hormat kami atas kesediaan Pangeran Benowo untuk menjadi pemimpin Pemalang ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Di bawah pimpinan Pangeran Benowo, Kadipaten Pemalang memasuki masa yang disebut Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kertar Harja. Namun sayang sekali, baru setahun memerintah, Pangeran Benowo meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebab kematian beliau. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Pangeran Benowo meninggal di Pemalang dan dimakamkan di desa Panggarit.